Kersakti itu saya merasa bahwa nggak ada kayaknya latihan Kersakti. Cuma Kersakti cuma ada di film saja. Bukan, kali di dunia itu tidak ada. Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Bang Fatih. Salam Jinsu dan salam pencak untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Bang Fatih. Baik, terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah klik video saya ini. Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baik, hari ini saya datang ke saudara di samping saya. Nanti silakan saudaranya memperkenalkan nama. Oke, mungkin perkenalan nama dulu, Bang. Sebelumnya, salam Jinso. Perkenalkan, nama saya Jamie. Saya sekarang tinggal di Bali bersama Mbak Pati. Alamatnya Dewi Sri. Pekerjaan saya keseharian ya tukang tato. Ya. Tato artis. Tato artis. Ya, jadi dari saudara-saudara bisa lihat dari pahanya sudah penuh dengan tato. Jadi untuk saudara-saudara yang mau ke Bali dan juga mungkin ada teman-teman yang kebetulan di Bali mau tato, silakan berkunjung ke studionya Abang Jamie ya. Di Kuta ya, di Kuta kan ini. Kuta, Dewi Sri. Oke. Baik, sebelum kita masuk, jadi Abang ini sudah berapa lama di Bali? Masuk 4 tahun. Sekarang sudah 4 tahun ya. Kalau 4 tahun berarti udah senior ya, saya baru setahun kayaknya. Oke, kita langsung saja. Sebenarnya kakak Jamie ini adalah angkatan paling pertama di cabang Melaka ya. Ya, di GSPI Kerasakti cabang Melaka. Mungkin saya pertanyaan pertama adalah, saya ambil ini dulu. Awal tertarik dengan IGSPI. Kenapa bisa tertarik dengan IGSPI? Awal saya tertarik itu suka nonton film kungfu. Kungfu Master, Jet Li. Bukan Sun Gokong? Pertama dari kungfu. Nah, dari kungfu setelah itu nonton film Monkey. Habis nonton kayak sukalah kungfu, pakaian kungfu, pakaiannya dari kungfu. Nah, maka dari situ tiba-tiba di kampung saya itu ada latihan. Ya, kampung saya itu ya di Malaka, Rehenek. Tiba-tiba ada latihan, saya dengar ada latihan Kersakti. Kersakti itu saya merasa bahwa nggak ada kayaknya latihan Kersakti. Cuma Kersakti cuma ada di film saja. Bukan, kali di dunia itu tidak ada. Makanya saya dengar nama itu saya, aduh heran. Kok bisa ada latihan Kersakti ya? Jadi saya itu suka sama filmnya juga, film Sun Gokong juga. Makanya saya tetap telusuri juga. Katanya latihan Kersakti ada. Makanya saya pernah nonton anak-anak latihan, jadi saya langsunglah ke pelatihnya. Langsung ke pelatihnya, saya mau niat ikut juga. Terus saya kaget, merasa oh ternyata latihan Kersaktinya ada. Jadi saya mulai latihan dari situ 2010 saya ikut latihan pertama Sabuk Kuning. Awal itu pun memang latihan itu pun kayak di kampung, di kabupaten itu kan latihan IKS itu kan latihan tuh kayak Kersakti itu gak ada. Arahnya itu cuma di Jawa sama di Timor Leste. Dulu kan kita masih Kabupaten Belo ya kan? Masih Kabupaten Belo ya. Oh ya, Kabupaten Belo ya, Kabupaten Belo. 2010. Masih ingat nama pelatihnya? Dulu tuh pelatihnya itu orang Sabuk Kuning. Siapa namanya? Agus. Oh iya. Ya, Mas Agus. Dia dari Timor Leste. Jadi dulu kita itu di sana itu Sabuk Kuning sudah berani buka latihan. Dan memang waktu itu baru dia kan yang ke cabang. Artinya yang buka pertama di sana. Dulu cabang itu belum terbentuk. Jadi dia itu bawa di sana itu latihannya itu sembunyi. Ya, karena belum ada izin, makanya dia latihannya sembunyi. Latihannya itu malam. Ya, waktu itu mulai pendaftaran, mulai latihan. Terus emang di sana itu naik Sabuk Kuning itu tidak sembarang. Tidak sembarang naik. Jadi memang kelihatannya itu fisik
sama kelincahannya itu betul-betul lincah baru naik sabuk. Ya. Bang, kita omong harus lihat ke kamera juga kayaknya. Yes. Serius. Oke, sip. Oke, berarti awalnya dari 2010 ya. 2010 ya. 2010. Ya. Terus 2010 nama pelatihnya Kak Agus. Kalau Agus saya kenal Abang Agus. Tapi sekarang dia sudah tingkat 1 atau belum? Saya kurang tahu, kayak ditelan bumi gitu. Iya, dia sudah, saya juga tidak tahu kabar. Dulu pelatih saya juga Sabuk Kuning, Jenses dari Putih. Jenses. Mungkin kenal. Saya kenal tapi udah Ya. mukanya udah lupa. Nah, kemudian kan Abang kan pengesahannya angkatan pertama. Waktu itu angkatan pertama angkatan berapa? Angkatan pertama itu angkatan 100 pas 00. 100. Itu berapa orang jumlahnya? Itu dulunya 7 atau 6 orang ya. 6 orang. Ada 6 orang. Berarti sama-sama dengan Bapak Ketua Cabang sekarang ya kan? Saya dulu sama-sama dengan Bapak Ketua Cabang, Bapak Ejido Amral Manek. Ah, ya sih. Terus yang kasih pengesahan kan gitu angkatan pertama tuh. Kasih upacara pengesahan pertama itu dari mana? Itu anak kakak-kakak dari Keva. Oh, Ketua Cabang Keva. Ya, Keva sama Kakak Yanto, sama Kakak Kalistu, yaitu pelatih warga. Oh, waktu itu Kakak Yanto dengan Kakak Kalistu yang membimbing kami untuk naik ke warga, latihan untuk warga. Oh, berarti dari Kak Agus naik Sabuk Kuning Baru ke warga. Berarti kalau warga latihannya ke Kada atau ke? Latihannya ya di tempat itu aja, di Rehenek aja. Berarti Kakak Listro dari Kada ke Rehenek. Itu rantingnya di mana? Rantingnya itu dulu tuh gak jelas, pindah-pindah. Kita kan latihannya sembunyi-sembunyi, jadi latihannya itu gak tentu. Satu latihan di malamnya di rumahnya satu, malamnya juga di rumahnya satu. Jadi latihan itu ranting itu belum jelas. Kira-kira waktu itu ada tantangan tidak? Mungkin ada yang bikin rubuh atau mungkin ada dari warga yang tidak terima mungkin? Namanya kita baru buka perguruan, pasti adalah gejolak kayak dari masyarakat atau dari perguruan lain gitu kan, pasti adalah yang nggak terima. Jadi mereka itu kayak ingin mencoba kita karena latihannya baru pertama kali di sini, jadi pengen cobalah. Ya kita sering diganggu, dipalak, dipalang di mana-mana, dipalang terus. Jadi masalah itu ada terus. Berarti itu SMA, SMP waktu pertama? Saya waktu ikut Sabuk Kuning itu masih SMP. Itu masih kelas 3 ya SMP. Naik Sabuk Kuning itu saya SMP kelas 2. Ya lama itu SMP kelas 2. Terus mau naik ke warga itu pas tahun ajaran mau ke SMA, pas ujian kelas 3 SMP. Ya pas habis ujian nasional udah lulus nih, pengen mau daftar ke SMA, jadi ikutan juga sama pengesahan. Jadi dapatnya ijazah 2, ijazah SMP sama ijazah warga juga. Dekat ya, betul. Oke. Nah, setelah jadi warga IKS Piker Sakti angkatan 100 ya. Angkatan 100 itu angkatan pertama di cabang kami. Jadi ya, di Malaka ya. yang naiknya di bawah 100 berarti naiknya bukan di Malaka ya. Tapi bukan berarti kita membeda-bedakan ya. Semua datang kita dapat bimbingan karena kita tahu itu adalah angkatan tertua dari kita. Nah, oke. Setelah itu kan sudah jadi warga nih. Terus niatan buka ranting pertama bagaimana tantangannya? Mungkin pernah buka ranting kan? Pastilah ya. Namanya kita udah naik jadi warga, seorang pelatih pasti harus kembangkan IKS di mana-mana. Buka ranting pertama di mana? Ranting pertama saya itu di pas pusat kota. Bakateo. Di Malaka Bakateo. Ini Bakateo ini wah rumit ini ceritanya. Bakateo itu tempatnya anak-anak perguruan. Bisa disebutin nggak perguruannya nggak ya? Tidak usah. Ya, pokoknya di Bakateo di pusat kota itu banyak sekali perguruan di situ. Ada mungkin 3 atau 2 ada perguruan di situ. Ya nggak disebutkan, nanti teman-teman ada yang. Jadi di situ ada sekitar 3 perguruan di situ, makanya saya memberanikan diri. Memberanikan diri. Sudah ada surat izin belum ya?
Waktu itu surat izinnya sudah ada. Karena pas sebelum pengesahan saya jadi seorang warga itu sudah dibentuk. Surat izin itu keluarnya sekitar 2010 atau 2011? 2011. 2011 kan? Ya. 2011. Saya naik keluarganya 2012. Oh iya. Ya bisa. Iya. Saya buka ranting yang sabuk kuning itu sudah ada surat izin. Oh iya, sudah ada. Pernah rantingnya diserang mungkin atau bentrok mungkin pernah. Oh, itu pasti sering terjadi. karena kita buka suatu perguruan pasti sering diganggu sama teman-teman, jadi sering diganggu, pasti ada itu, sering diserang. Berapa kali saya sampai pindah sekolah gara-gara berantem sama teman-teman dari perguruan lain.